Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar abang-abang dan kakak-kakak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, setelah 1 minggu kemarin kita mengadakan ujian mid semester, nah hari ini kita kembali lagi belajar IPA dengan Ustazah Yaya Pradita. Kali ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan manusia. Untuk itu, sebelum memulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. A. Fungsi nutrisi dalam makanan. Nah, ada banyak faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Di antaranya yaitu makanan. Melalui makanan, manusia dapat memperoleh nutrisi yang diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Faktor yang mempengaruhi kebutuhan energi seseorang yaitu yang pertama manusia, yang kedua jenis kelamin, dan yang ketiga aktivitas. Nah, sedangkan nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi, mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan untuk berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan dan organ tubuh. Ada 6 nutrisi yang diperlukan dalam tubuh manusia, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Nutrisi yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat digunakan sebagai sumber energi bagi tubuh manusia. Setiap 1 gram karbohidrat dapat menghasilkan energi sekitar 4 kilokalori. Nah, jika kita konversikan, maka 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Maka 1 gram karbohidrat menghasilkan energi sebesar 16,8 kilojoule. Karbohidrat akan dipecah menjadi molekul gula sederhana seperti glukosa yang akan diserap tubuh. Jika manusia mengonsumsi karbohidrat berlebihan, maka karbohidrat akan disimpan di hati dan otot. Sedangkan lemak akan disimpan di sekitar perut, ginjal, dan bawah kulit. Kekurangan karbohidrat pada anak-anak dapat menyebabkan penyakit marasmus yang ditandai dengan badan lemah, kurus, suhu tubuh di bawah normal, dehidrasi, mata cekung, semangat kerja atau belajar menurun, dan daya tahan terhadap penyakit berkurang. Nah, karbohidrat terdapat di nasi, di ubi, ada di dalam roti, ada di dalam jagung. Karbohidrat juga terdapat di mie dan kentang. Nutrisi yang kedua yaitu protein. Protein berfungsi sebagai penghasil energi, pembentuk antibodi, pembuat enzim dan hormon, dan pertumbuhan dan pengganti sel yang rusak. Selama proses pencernaan, protein akan diubah menjadi pepton, bantuan enzim pepsin di dalam lambung. Kemudian, pepton akan diubah menjadi asam amino dengan bantuan enzim tripsin di dalam usus halus. Asam amino inilah yang akan diserap oleh tubuh. Kekurangan asupan protein pada anak-anak dapat menyebabkan penyakit kwashiorkor yang ditandai dengan perut membesar, rambut kering dan rapuh, berat dan tinggi badan tidak bertambah, serta infeksi yang terjadi terus-menerus akibat rusaknya kekebalan tubuh. Protein dibagi menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani misalnya daging, ikan, keju, di susu, telur, dan ayam. Sedangkan protein nabati terdapat di dalam tempe, dalam kacang hijau, dan kacang tanah. Yang selanjutnya lemak.
Lemak berfungsi sebagai menyediakan energi, melarutkan vitamin A, D, E, dan K, dan menyediakan asam lemak esensial bagi tubuh manusia. Nah, di setiap 1 gram lemak dapat menghasilkan energi sekitar 9 kilokalori atau 38 kilojoule. Sama seperti protein, lemak juga terbagi menjadi 2, yaitu lemak hewani dan lemak nabati. Lemak hewani berasal dari hewan, yaitu seperti lemak daging, susu, mentega, minyak ikan, dan telur. Sedangkan lemak nabati terdapat pada lemak dari kelapa, terdapat pada buah alpukat, kemiri, dan kacang-kacangan. Yang selanjutnya vitamin. Vitamin berfungsi sebagai komponen organik enzim yang disebut sebagai koenzim. Vitamin terbagi menjadi 2 kelompok, yaitu vitamin yang larut dalam lemak dan vitamin yang larut dalam air. Vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, D, E, dan K. Mempunyai sifat dapat disimpan lama dalam tubuh. Apabila jumlah yang tersedia lebih banyak dari yang diperlukan tubuh, maka akan disimpan di dalam lemak dalam waktu yang cukup lama. Berbeda halnya dengan vitamin yang larut dalam lemak, vitamin yang larut dalam air yaitu vitamin B dan C. Jika jumlahnya melebihi yang diperlukan oleh tubuh, kelebihan vitamin B dan C akan dibuang keluar tubuh melalui urin. Kekurangan vitamin akan menyebabkan penyakit avitaminosis. Nah, fungsi dan sumber vitamin serta penyakit kekurangan vitamin dapat abang-abang dan kakak-kakak perhatikan pada tabel berikut. Ustazah akan bacakan secara random. Yang pertama, vitamin A. Vitamin A terdapat di susu, mentega, telur, minyak ikan, hati, wortel, dan sayuran lainnya. Fungsi vitamin A sebagai prekursor dalam sintesis pigmen mata yang menyerap cahaya. Sedangkan jika kita kekurangan vitamin A, maka kita akan mengalami rabun senja. Untuk vitamin B1 bisa kamu baca sendiri. Dan selanjutnya B2 atau riboflavin terdapat di hati, keju, telur, dan susu. Fungsinya sebagai gugus prostetik dari enzim flavoprotein yang digunakan dalam respirasi seluler. Peradangan. Jika kekurangan vitamin B2, maka kita akan mengalami peradangan lidah, kerusakan mata, dan lemah badan. Selanjutnya vitamin C terdapat pada jeruk, tomat, dan cabai hijau. Fungsinya sebagai koenzim dan sistem kolagen. Jika kekurangan vitamin C, maka kita akan mengalami sariawan dan skorbut. Selanjutnya vitamin K terdapat pada sumber bayam dan sayuran hijau dan dihasilkan oleh bakteri dalam usus halus. Fungsinya diperlukan untuk sintesis protrombin, yaitu senyawa penting dalam pembentukan darah. Jika kekurangan vitamin K, maka kita akan mengalami darah sukar membeku. Mineral. Mineral dibutuhkan secara terpisah maupun dalam bentuk senyawa. Tiap mineral mempunyai peranan tertentu di dalam tubuh. Sumber dan fungsi mineral bagi tubuh. Yang pertama, sumbernya kalsium. Berfungsi sebagai pembentuk darah, kontraksi otot, serta pembentuk tulang dan gigi. Terdapat pada susu, keju, daging, sayur-sayuran, dan serealia. Sumber yang kedua yaitu pada besi atau zat besi. Terdapat pada hati, sayuran yang berwarna hijau, daging, dan kismis. Fungsinya sebagai produksi hemoglobin.
Sumber yang ketiga yaitu iodin. Iodin berfungsi sebagai bagian dari hormon tiroksin yang berfungsi mengatur laju metabolisme. Terdapat pada ikan laut dan garam beriodium. Yang selanjutnya magnesium. Magnesium terdapat pada sayuran hijau, daging, dan kentang. Fungsinya sebagai kofaktor enzim pada metabolisme karbohidrat. Untuk fosforus terdapat pada susu, daging, telur, dan sayuran. Fungsinya pembentuk tulang dan gigi serta bagian dari ATP dan asam nukleat. Kalium berfungsi sebagai pengiriman impuls saraf dan terdapat pada pisang dan sayuran. Dan yang terakhir, natrium terdapat pada garam dapur dan sayuran dan berfungsi sebagai perambatan impuls saraf dan menjaga keseimbangan osmotik. Nutrisi terakhir yang diperlukan tubuh adalah air. Air berfungsi sebagai pembentuk sel dan cairan tubuh, mengatur suhu tubuh, melarutkan zat-zat gizi, membantu mencerna makanan, dan media transportasi serta media pengeluaran sisa metabolisme. Nah, setelah kamu mendengarkan penjelasan Ustazah tadi, sekarang waktunya abang-abang dan kakak-kakak mengambil alat tulis untuk mengerjakan kuis ke-13. Ustazah harapkan di atas tugas kamu tulis kuis ke-13-nya ya. Kuisnya yang pertama, mengapa tubuh manusia memerlukan berbagai bahan makanan? Yang kedua, tuliskanlah 3 macam mineral yang diperlukan oleh tubuh manusia beserta fungsinya. Dan yang ketiga, tuliskan fungsi dan sumber vitamin A, B12, C, dan K, serta penyakit kekurangan vitamin tersebut. Nah, dalam Al-Quran, dalam surah Toha ayat ke-81 yang artinya, janganlah kamu melanggar batas, makan berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 31 yang artinya, makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Nah, sekian dari Ustazah. Untuk menutup pelajaran, marilah kita membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.